Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 8 Oktober, dalam pekan biasa yang ke-27. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu saja setiap orang tua ingin melihat anaknya sukses, baik dalam karir, kehidupan duniawi, maupun memiliki perilaku, tutur kata, sikap yang baik, yang bisa diteladani oleh orang banyak, yang bisa dicontoh oleh orang banyak. Nah, situasi inilah yang menyebabkan seorang wanita yang terpana mungkin atau mungkin merasa bahwa Yesus menampilkan pribadi yang diharapkan oleh seorang ibu, kemudian berkata, "Berbahagialah ibu yang telah melahirkan dan menyusui engkau." Tentu saja sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sikap yang ditampilkan oleh wanita ini itu mau menampilkan jiwa seorang ibu. Namun Yesus mengatakan lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Ada dua hal yang dapat kita renungkan dari jawaban Yesus kepada wanita itu. Yesus mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda Allah dan memeliharanya. Yang pertama, Yesus mau mengajak kita semua para muridnya, mau memberikan kebahagiaan itu kepada siapa saja. Kebahagiaan tidak hanya sebatas pada ibu yang melahirkan Yesus atau Bunda Maria, tetapi siapa saja diberikan kesempatan untuk berbahagia, asalkan menjaga, memelihara, atau menghidupi sabda Tuhan yang diajarkan Yesus. Tentu saja apa yang dikatakan Yesus tidak kemudian bertentangan atau melawan peran Bunda Maria. Justru sebaliknya, Bunda Maria sebagai teladan hidup orang beriman Kristiani yang menampilkan diri sebagai seorang wanita yang sejak awal menerima tugas perutusan untuk menghadirkan keselamatan di dunia ini. Bunda Maria sudah sejak awal melaksanakan karya Tuhan dan memeliharanya. Nah, kesempatan yang sama diberikan juga kepada setiap orang Kristiani. Kita bisa berbahagia seperti Bunda Maria dengan memelihara dan mendengarkan sabda Allah dan menghidupinya dalam hidup ini. Saya dan Anda diundang untuk menjadi sabda Allah yang hidup, dan karena itulah kita akan berbahagia. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, dengan mendengarkan jawaban Yesus, Yesus mau mengajak para pendengarnya, termasuk kita murid zaman sekarang, untuk mengarahkan perhatian pada kebahagiaan yang kekal. Tentu saja kebahagiaan di dunia ini penting. Mendapat kesuksesan, karir, materi yang cukup, itu tentu saja membahagiakan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus mau mengajak kita untuk mencicipi kebahagiaan yang sifatnya kekal, yakni berada bersama Tuhan. Bagaimana cara menggapai kebahagiaan itu? Yakni mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelihara itulah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang kekal itu.
Kita diminta untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan sabda Tuhan. Kita diminta untuk menggapai keselamatan atau kebahagiaan yang kekal itu dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kita dalam hidup ini menampilkan diri sebagai orang-orang yang diresapi oleh sabda Tuhan. Dan demikian Tuhan mengajak kita bukan hanya mencicipi kebahagiaan di dunia ini, tapi lebih daripada itu orientasi hidup kita pada kebahagiaan yang kekal yang akan datang. Semoga sabda Tuhan ini menginspirasi kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Dengan sabdamu Engkau mengajar kami untuk mengusahakan kebahagiaan di dunia ini dan terlebih kebahagiaan di masa yang mendatang. Ajarlah kami ya Tuhan. Semoga kami senantiasa mendengarkan, meresapi dan memelihara sabdamu, menyelaraskan hidup kami dengan ajaran-ajaran-Mu sampai saatnya nanti kami berbahagia bersama Engkau, bersama Bunda Maria dalam keabadian di surga. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.